So inilah HP compact terbaik dengan chipset terbaru juga. Tapi apa ada improve selain dari chipset yang baru? Ya, Asus Zenfone 10 ini memang peningkatannya minor. Belum jelas apakah memang ini peak desainnya mereka sehingga nggak banyak perubahan dari Zenfone 9. Tapi gue sendiri yang suka handphone compact ini hampir jadi HP Android terbaik dari gue. Siapa sih yang nggak bisa nolak experience yang dekat dengan Google Stock untuk UI-nya? Sangat snappy, nggak lemot, dan tentunya nggak banyak bloatware yang biasa dibawa oleh custom UI dari tiap-tiap brand yang benar-benar gue bikin suka gitu. Dan karena gue sendiri absen buat cobain Zenfone 9 tahun lalu ya, handphone ini tetap bagus buat impresinya kali ini. Yang mungkin beda nih, yang masih punya Zenfone 9 bingung ya, feel baru apa yang bisa didapat dari handphone ini? Ya tapi kan itu beda cerita. Sekarang ceritanya gue yang baru pakai si handphone Zenfone. Cuma gue mau ceritain dulu nih dari yang gue sayangkan sama Zenfone 10 ini. Pertama, dari posisi kamera depan. Yang sayang kenapa nggak coba dibuat ke tengah aja. Emang kelihatan sepele dan gak ada pengaruh ke hasilnya juga. Cuma karena penempatannya seperti ini, jadi tidak terlihat eksklusif aja gitu. Terlihat ketinggalan zaman di mana handphone flagship ini umumnya tuh udah di tengah. Ini sekali lagi soal selera aja dan gue terbawa stigmanya. Gak perlu dibawa berlarut-larut, oke? Dan untuk sebuah brand yang unggul dengan inovasi gilanya kayak ROG Phone, Asus Zenfone akhir ini tuh belum mencoba lagi nih untuk keluarin inovasi terbarunya. Ini kayak backslash dari yang bagusnya handphone ini. Ya karena mereka tetap stay di handphone compact, nggak banyak yang baru. At least coba dong manfaatin kameranya. Pakai flagship sensor terbaru atau coba pakai telefoto yang emang tren kamera smartphone saat ini. Zenfone 10 tetap pakai di 50 megapiksel wide dan juga 13 megapiksel ultra wide, sensornya IMX766. Ya memang flagship di tahun ini tuh udah diaplikasikan ke kelas mid range loh. Jadi kalian nih punya satu sektor buat diinovasiin lagi gitu. Ayo dong nih, sayang si Snapdragon 8 Gen 2 kan udah kasih ISP yang lebih fresh, lebih bagus, cuma nggak kalian manfaatin gitu, nggak kalian maksimalin. Nih kalian ini itu orang Asus ya, bukan user ataupun yang nonton ini nih. Dan nggak cuma ISP-nya aja, kalau kita bandingkan dengan flagship smartphone lainnya, masih banyak hal yang mungkin Asus perlu kejar lagi. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang 180 derajat lainnya gitu, yang gue bahas barusan, ini kayak nggak perlu dikomplain lagi cuy. Ini mungkin udah mencentang semua hal yang berkaitan dengan compactness dan juga minimalis pada handphonenya. Kayak sesimpel swiping power button buat munculin notifikasi panel buat pengguna handphone satu tangan ya. Ini ngebantu banget daripada ya jempol dipanjangin ke atas layar ataupun ya balik gunain dua tangan lagi. Ini guna kalau misalkan di dalam apps ya. Kalau home screen ya tinggal swipe ke bawah aja juga bisa. Ya gua harap sih ini dikembangin lagi. Jadi intuitif, nggak sekedar satu settingan aja yang bisa digunain di satu waktu. Maksud gua tuh ya saat ini fiturnya cuma bisa dipilih satu dari beberapa settingan yang dikasih sama Asusnya. Padahal asik kalau bisa diadaptasiin sesuai aplikasi yang digunain karena punya fungsi yang masing-masing. Penggunaan Edge Tool ya walaupun ini bukan fitur inovatif tapi tetap berguna juga lumayan buat shortcut yang lagi-lagi nggak bikin jempol manjang lagi narik notifikasi dari atas buat toggle settingan sama buka apps. Dan tentunya pun masih bisa dikustomisasi juga. Ya memang satu tangan enjoyer sebenarnya udah enak pakai HP ini. Hal mendasar seperti typing keyboard juga aman pakai satu jari. Genggam satu tangan juga nggak masalah, plus yang kantong celananya tuh nggak gede-gede banget, masuk celana tuh gampang banget dan ringan pula gitu di 172 gram handphonenya. Tapi gua nggak tahu ya kalau soal ini tentang Asus memutuskan untuk fingerprint di samping nggak di layar gitu, kenapa gitu. Cuma kalau misalkan mereka ingin tetap mengergonomiskan cara kita pegang smartphone ya karena compact gitu ya pendapat gua sih bakalan sama kayak posisi kamera depan aja gitu. Anyway, kalau lu suka ngebahas soal desain handphone selain compact ya, ini juga udah jelas premium. Dan walaupun dari sisi belakang ini masih polikarbonat, tapi dia itu bio-based untuk minimalisir carbon footprint. Dengan feel bertekstur ala kertas gitu, jadi nggak gampang slip, tapi rasanya kayak gampang kotor ya kalau teksturnya bentukan kayak gini. Cuma tenang, lu masih bisa bersihin kok. Ini bukan kertas beneran kok. IP68 pula lagi. Chassis sampingnya metal dan untuk pertombolan juga masih komplit, ada audio jacknya. Dan SIM tray-nya ini sudah nggak menggunakan SD card lagi ya. Serta dia juga kasih hard case untuk melindungi handphonenya. Nice, nggak perlu beli lagi. Kalau warna dia itu ada 5 pilihan, dari yang gue pegang adalah Starry Blue, atau yang lainnya ada Aurora Green, Eclipse Red, Midnight Black, dan juga Comet White. Semuanya tersedia di Indonesia, tinggal hoki-hokian aja dapat atau enggak pilihan warnanya. Buat display ya oke, AMOLED Samsung lapis Corning Gorilla Glass Victus dengan tingkatan brightness di 1100 nits, resolusi Full HD Plus dengan HDR yang udah ready juga. Anyway, buat refresh rate ini cukup unik. Dia handphone capable di 144 Hz ya, tapi cuma berguna untuk di skena gaming aja. Dan penggunaan casual pun ya lu cuma
bisa mentokin di 120 Hz aja. Oke, semenjak 120 Hz ke atas itu untuk handphone gak kerasa perbedaannya, jadi 144 Hz ini bisa kepake buat maksimalin akurasi saat bermain game. Walaupun ya belum banyak game yang kompatibel di refresh rate itu. Jadi ya bukan hal buruk lah menurut gua. Dan untuk layar dengan diagonal 5,9 inci pun secara personal gua nggak merasa kekecilan karena gua dari drivernya kan masih iPhone 12 mini, ya aman-aman aja. Mari kita bahas soal performance-nya. Snapdragon 8 Gen 2, 8GB RAM dan 128GB storage, UFS 4 dan juga LPDDR5X. Menurut kalian gimana? Atau better option ya buat jaminan penggunaan lebih lama dan lebih besar storage-nya, yaitu si 16GB, 512GB gitu. Gimana? Pasti bertanya, kenapa yang spek tengah itu nggak diadain juga, nggak masukin Indonesia? Cuma menurut gua ketika ngomongin soal performance pada handphone compact dan minimalis, terkadang suka kepikiran gitu. Emang butuh buat apa sih? Ya nggak? Kayak orang pun ngehajar performance kayak buat main game ataupun ngedit video di CapCut gitu ya, kebanyakan ngejar layar-layar yang lebih besar kan. Gua salah satunya. Ya walaupun tetap ada juga yang ngelakuin di handphone compact. Tapi setidaknya kalau gua bersyukur gitu ya, tenang gitu, punya performance yang lebih kenceng. Dikasih 8GB RAM pun juga masih aman banget di handphonenya. HP ini juga sudah datang dengan Android 13 pula dengan simple UI custom dari si Asusnya. Sekali lagi kalau buat penggunaan kasual multitasking ini udah bagus banget. Dari performance yang kita tes pun juga sebenarnya udah nggak ada yang perlu dikhawatirin. Bener-bener peace of mind punya spek kayak gini di handphone compact. Bahkan Antutunya V10 itu dapat 1,5 juta, naik 300.000 dari 8 Gen 2 RAM 8GB yang pernah kita tes dan mendekati si Red Magic 8 Pro yang RAM-nya 16GB. Sama-sama Antutu V10 nih, mantep gitu. Geekbench single dan multinya pun juga standar 8 Gen 2, serta untuk 3D Mark-nya pun hasilnya sama-sama kenceng. Cuma memang untuk stabilitasnya di 70% aja ya. Serta CPU stress test performance-nya pun saat digeber max-nya di sekitar 80%-an, namun ketika suhunya sudah hangat bakalan ngerem di sekitar 60% performance-nya. Kalau buat main game ya kita tes dari Genshin Impact. Dapat settingan highest 60 fps, rata-rata fps-nya dari 60 sampai 47 fps. Baterai penggunaan selama 35 menit makan 11% dan suhu tertingginya di bagian belakang 44 derajat Celcius dan depannya 43 derajat Celcius. Nah, main Genshin Impact di compact smartphone kayak gini sebenarnya ekspektasi gue udah rendah dari awal ya. Tapi ternyata jatuhnya lumayan sih. FPS-nya bisa anteng di 60 sebentar, tapi pas indikator suhu dari game Genie-nya itu udah nyentuh di 42 ataupun 43, performance-nya langsung di limit. FPS langsung terjun ke 40 yang mana ini wajar banget. Kalau lu cek tab komunitas kita pun juga pernah soal stress test Zenfone 10 yang nyentuh 48 derajat Celcius, ya sebenarnya nggak 48 juga sih. Itu beberapa menit kemudian bisa naik lagi ke 50 derajat. Jadi ya harusnya udah kebayang kalau performance 8 Gen 2 ini kayak dilepas sama di compact phone-nya Asus. Ya udah pasti setrika handphonenya gitu. Bisa dibilang kalau main Genshin mungkin pakai settingan low aja lah. Atau kalau mau rata kanan pas lagi senggang-senggang sebentar gitu. Bisa juga di handphone ini. Kalau game Mobile Legends settingannya high 60 fps, dapat rata-ratanya di 53 fps. Penggunaan baterai selama 34 menit cuma makan 8% doang dan suhu tertingginya di bagian belakang itu di 40 derajat Celcius. Buat Mobile Legends kurang lebih sama aja kayak seri premiumnya ROG, mentok di settingan high aja. Emang sebenarnya nggak ada ekspektasi lebih juga. ROG pun aja yang udah jelas gaming premium mentok di 60 fps. Apalagi handphone ini kan. Nah bedanya ini lebih kecil aja. Dan kalau bisa nyalain no alerts dari game Genie-nya aja. Soalnya notifikasinya bisa makan banyak area di layarnya. Kadang suka kepencet soalnya. Suhunya pun juga aman lah. Ya standaran aja lah untuk handphone compact. Nah uniknya pula baru tahu juga di Zenfone ini tetap ada game Genie-nya. Overlay in game yaitu buat aktifin mode 144 Hz ya cuy. Memang fiturnya nggak bakal lengkap kayak ROG. Tapi nice lah. Tetap ada fitur untuk optimalin gamenya. Lo bisa atur performance juga di game Genie-nya semenjak Armoury Crate dan X-Mode khusus punya ROG. Bener-bener nice fiturnya ini. Dan speaker buat experience-nya di bawah sedikit dari ROG. Stereonya itu imersif banget, dapat gitu. Lu bisa dapat atur profile audio dengan cepat juga, bahkan kalau buat booster volume pun ini bisa. Ini keren lah buat speakernya.
Kalau baterai di 4300 mAh, pengecasan hypercharge 30 watt, ya oke lah, standar handphone bukan region Tiongkok ya. Dan dia pun juga bisa wireless charging di 15 watt ya. Untuk konektivitas jelas 5G, Wi-Fi 6 ready, Bluetooth 5.3, sensornya aman, juga gyronya pun juga hardware. Oke lah, nggak ada yang perlu dikhawatirin. Buat hasil kamera sih sebenarnya udah bagus, apalagi buat di area cahaya yang bagus. Dari dynamic range aja udah rapi antara shadow dan juga highlightnya, tapi terkadang ada aura putih tipis gitu antara objek dan backgroundnya yang mungkin sebagai pembatas. Ya jadi kelihatan kurang natural aja gitu. Dan mungkin ini efek dari komputasinya aja sih. Untuk ultrawide-nya punya karakter warna yang sama dengan kamera utamanya. Jadi nice buat kalian tahu. Distorsi ke area pinggir-pinggirnya pun juga masih kerasa, tapi wajar karena memang pemilihan tipe ultrawide-nya aja nih. Lalu buat detail, selama nggak ngehajar area yang semrawut seperti rumput, ya hasilnya masih oke lah. Kalau resolusi 50 megapiksel pun dia punya hasil lebih minim processingnya, jadi nggak serapih dibandingkan hasil dari kamera utama yang standarnya. Buat mode portrait ya udah jelas dengan bantuan si ISP-nya dia bisa ngasih pembeda antara background dan objek cukup rapih dengan hasil yang cukup natural. Lalu untuk kamera depannya sendiri juga oke, dia tidak ada banyak yang perlu dikomentarin lagi, apalagi di area yang udah cukup cahayanya udah pasti bagus hasilnya. Nah kalau untuk mode low light-nya mungkin di sini hasil terbaik cuma ketika night mode-nya aktif ya. Karena saat mode malam ataupun mode auto malamnya itu non aktif ya, sudah sangat-sangat terlihat kalau kamera utamanya ini kesulitan mendapatkan hasil gambar yang oke. Serta kamera ultrawide-nya pun ya sama, kurang rekomen membuat ambil gambar di area low light cuy. Kalau untuk videonya, handphone ini punya mode perekaman hingga 8K 24 fps dan juga 4K-nya sudah up to di 60 fps. Terdapat OIS juga dan dia untuk mengaktifkannya itu harus setidaknya menggunakan mode OIS adaptif ya. Sedangkan untuk hyper stabilizer-nya itu cuma mentok di Full HD aja. Yuk, ini adalah Zenfone 10. Ini enak banget sih. Pertama impresi gue adalah kamera depannya. Untuk ngevlog sih sebenarnya ini just fine aja sih. Gitu. Cuman kelebihannya adalah karena ini compact banget, jadi ya enak aja gitu dipegang. Dan ini adalah perekaman Full HD. Stabilisasinya langsung gue nyalain. Sebenarnya bisa nyalain. Tapi ya gue lebih suka dinyalain sih. Cuman ya agak ini ngezoom gitu. Terus anehnya lagi adalah gue itu bingung nih kenapa 60 fps-nya yang biasa dipakai sama para warga buat Instagram itu di HD gitu. Jadinya kayak gini. Nah, ini 60 fps nih. Tapi ya resolusinya HD gitu. Ya gue sih nggak tahu ya, mungkin jadi kayak pilihan gitu kalau lu mau nge-vlog atau bikin story ya gambar lebih bagus atau lebih smooth gitu. Kalau SD mah ada jelas lah kualitasnya nggak bagus-bagus banget. Dan buat mic-nya, gue juga udah nyoba juga. Mic-nya ya sebenarnya gue ekspektasi agak lebih sih, cuman nyata nggak gimana-gimana, walaupun nggak jelek gitu. Just fine lagi. Ya, itulah. Udah, itu aja Zenfone 10. Mantap. Asus, luar biasa. Balik ke studio, let's go. Terakhir yang mungkin juga bisa mengcounter bahasan gua di awal tadi, yaitu soal harganya cuy. Buat handphone dengan 8 Gen 2 flagship, ini handphone jatuhnya tuh murah banget sih. 128GB cuma 8,7 juta doang cuy. Jadi ya, dibandingkan dengan flagship sekarang yang harga wajarnya itu di atas 15 juta, bahkan handphone premium aja sekarang di 10 juta ke atas, ini handphone ya bagus banget. Bisa dibilang flagship killer. Dan wajar emang sebenarnya kalau fiturnya itu nggak sebanyak flagship lainnya. Mungkin boleh nggak sih kalau gue sebut ini adalah handphone fitur phone tapi di kelas flagship? Lu pada paham kan, kayak handphone jutaan itu kan sekarang sebutannya fitur phone. Ya lu cari tahu aja sendiri di internet gitu. Nah ini fitur phone-nya karena dari segi minimalis dari bawaan Android yang stok banget rasanya, which is good, gue suka. Tapi isiannya udah pakai chipset kelas atas saat ini. Ini sih kalau lu orang yang gak macem-macem pengen fitur ini itu buat lu gitu ya ini buat lu aja handphone yang bagus gitu. Atau lu tipe ya yang suka handphone kompak, ya jelas ini handphone buat lu. Memang nggak pakai spek kamera yang oke, tapi cuma nggak sebagus handphone
flagship lainnya aja. Bukan berarti kelas handphone itu jadi jauh bawah menengah kayak handphone-handphone lainnya gitu. Ya kameranya itu ada di batas bawah jajaran flagship aja cuy, nggak sampai ke bawah banget. Kalau buat game ya oke lah, walaupun settingannya masih kelok karena nggak kerjasama langsung dengan developer gamenya, tapi ya nggak ngurangin experience main game lah. Paling kompromi di layar kecil aja sih. Kalau dipakai daily driver ya handphone yang nggak paling ribetin ini ya. Kecil, enak dibawa-bawa, tapi ya hati-hati aja sih kalau sampai nggak sadar terus hilang karena saking nggak beratnya nih handphone gitu. Jadi apakah menarik handphone ini? Ya iya sebenarnya, tapi lu salah kalau dibandingkan langsung dengan handphone flagship di kelasannya ataupun bukan di kelasan 10 juta ke atas maksud gua. Itu salah banget. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gua dari Asus Zenfone 10. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian lagi butuh handphone compact baru di harga yang masih cukup terjangkau. Dan jangan lupa kasih pendapat dari kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua link ada di deskripsi. Dan terakhir sampai jumpa di video santai selanjutnya. Bye bye.